Oke, di video sebelumnya kita udah coba di sini hasilnya itu melakukan manipulasi menggunakan JavaScript DOM. Oke, kita bisa manipulasi warna, background, terus teks, juga event. Habis itu kita juga bisa pokoknya memanipulasi tampilan website kita itu menggunakan JavaScript kayak gitu. Sekarang kita bakal coba studi kasus yang ini, yaitu kita bakal bikin sebuah list daftar pegawai kayak gitu. Oke. Pertama di sini kita ada tutorialnya sih, kita bakal coba ikutin aja dulu biar enak. Oke. Oke, pertama kita bakal siapin mobil. Nah, di sini kita bakal siapin data untuk pegawainya dulu. Data awalnya itu ada nama, divisi, dan juga gaji. Oke, sip. Bentar. Oke, di sini kita buka Visual Studio Code-nya. Kita coba bikin folder baru aja di luar. Pencet dulu di bagian sini atau pencet ininya dulu. Lalu new folder. Harusnya di sini aja pencetnya. Di luar biar dia kebuatnya di luar. Misalnya ini pegawai gitu, pegawai. Atau langsung file HTML juga nggak apa-apa sih. Tapi kita coba bikin folder aja deh. Bikin pegawai, terus di dalamnya ada file HTML, index.html. Habis itu di dalamnya kita bakal coba bikin JavaScript mungkin ya. Bikin script titik script titik js. Oke, kayak gini. Nah, oke. Nah, di sini kita bakal coba bikin struktur HTML-nya dulu, oke? Seperti biasa. Sekarang kita tambahin itu daftar pegawai title-nya. Nah, sekarang di hasilnya kita bisa lihat itu di atas di sini ada H1 yang ada di tengah, oke? H1 daftar pegawai. Kita bakal coba langsung styling aja. Misalnya align center kayak gini. Kita lihat hasilnya, kita pindah dulu dari DOM, dari folder DOM kita pindah ke pegawai. Oke, karena karena ada indeks HTML dia bakal langsung ngebuka gitu. Jadi nggak harus ditulis nama filenya index.html. Jadi boleh ditulis, boleh nggak. Oke, sini udah ke tengah. Mungkin gue bakal coba ganti daripada pakai yang kayak gini. Gue bakal coba ganti jadi inline style. Ini bebas aja sih. Mau disamain boleh, enggak juga nggak apa-apa. Text align center, terus text transform uppercase. Jadi dia bakal kapital. Oke. Kayak gini. Oke. Kayak gini. Nah, sekarang di bawahnya kita bakal bikin table, ya kan? Kita bakal punya table nih. Oke. Kita bakal siapin sebuah table. Untuk tabelnya kita punya beberapa atribut, yaitu ada bordernya 1, lalu ada cell padding. Cell padding itu jarak selnya, jarak di dalam selnya. Misalnya kita kasih aja 10, terus cell spacing itu 0. Jadi kalau kita lihat sekarang hasilnya di sini harusnya belum ada. Oke, kita coba kasih t-head dulu. T-head di dalamnya misalnya ada tr, th, kita coba buat asal dulu aja. Th di dalamnya ada head di sini.
Nah, kayak gini hasilnya. Jadi di sini ada cell paddingnya, jarak antar di dalam selnya, terus ada cell spacing. Oke, coba kita ubah dulu biar kelihatan nih. Misalnya cell paddingnya kita ubah jadi 100 gitu. Nah, dia bakal bertambah itu jarak yang ada di dalam selnya. Kalau cell spacingnya kita tambahin jadi 10, nah ini jarak antar selnya itu bakal bertambah gitu, jadi 10. Jadi kita bakal coba bikinnya kayak gini aja. Oke, biar dia satu garis. Oke, sekarang kita mau ketengahin gitu. Untuk ketengahinnya, kita pakai apa yang enak ya? Pakai center boleh, biar gampang. Kita pakai center aja deh. Jadi ini kita bungkus tabelnya ke dalam center. Sekarang, nah dia udah berhasil ke tengah gitu kan. Kayak ini cara gampangnya. Oke. Nah, di sini. Sekarang kita bikin lagi untuk T-body-nya atau table body-nya. Terus di dalam T-body kan ada TR, TD, data. Ada 4 sesuai sama head-nya. Ini kita misalnya copy jadi beberapa dulu. Oke, jadi ada table yang kita punya head-nya itu ada 4 kolom. Terus isi datanya itu ada 3 baris gitu. Di setiap barisnya ada 4 kolom untuk mengisi setiap data head-nya. Kayak gini hasilnya. Kurang lebih harusnya sekarang. Oke. Nah, sekarang kita bakal bikin heading kolomnya itu dinamis gitu. Sesuai data yang kita punya. Dan datanya juga bakal kita isi secara dinamis menggunakan JavaScript. Oke. Di sini kita bisa ya, enaknya kita tandain dulu nih. Karena kita mau berinteraksi dengan JavaScript, mau berinteraksi dengan dengan elemen HTML dari JavaScript, kita bakal coba kasih tanda atau identifier ke elemen yang mau kita manipulasi gitu. Contohnya di table, kita bakal bikin ID, kita bakal kasih ID table-nya. Oke, misalnya apa ya? Table pegawai, gitu aja lah. Yang gampang, table strip pegawai. Oke. Sampai sini bisa. Mungkin cell padding-nya kita gedein deh, biar enak. Kegedean. 15. Oke, gini aja. Sip. Nah, sekarang kita lihat, kita di sini nanti bakal ada beberapa atribut ini nih di dalamnya. Nah, sekarang kita coba ke atas dulu nih. Nah, di sini deh. Nah, kita mulai dari yang latihan 1, oke? Pertama, kita harus bikin bikin atau siapin datanya dulu nih. Kita bakal siapin data, oke? Di sini kita bakal nyiapin datanya dalam bentuk array of object, oke? Array of object. Ingat untuk materi sebelumnya, itu di bagian pengenalan kita udah kenalan sama objek dan juga array gitu. Mana di dalam array kita bisa isi banyak objek di dalamnya. Jadi kita sebutnya array of object. Kita bakal coba bikinnya dengan format seperti ini aja gitu. Jadi kita bakal coba bikin siapkan data. Oke, di sini. Pertama itu ada data pegawai yang kita siapin di sini. Itu kita bikin variabel. Oke. Karena kita nggak bakal berubah-berubah nilai dari variabelnya, itu kita bisa bikin pakai const. Oke, const terus misalnya list pegawai sama dengan array yang di dalamnya ada objek. Oke. Kita bakal bikin objek di sini. Di dalam objek kita punya beberapa atribut yang merepresentasikan pegawai, merepresentasikan
data yang dimiliki sama pegawai gitu di setiap pegawainya. Jadi kita punya atribut NIP, NIP atau nomor induk pegawai, terus ada nama, jabatan, status, dan juga agama gitu. Oke. Oke. Tadi kita punya atribut atau propertinya apa aja? NIP. Jadi untuk key itu nggak harus pakai string. Kalau misalnya key-nya mau dibikin pakai spasi, itu baru pakai string gitu. Tapi biasanya key itu nggak dibikin pakai spasi. Pada umumnya kayak gitu. NIP terus nilainya, nilai dari NIP misalnya pertama ini 11. Oke. Karena NIP itu berupa karakter, bukan angka yang bisa dihitung, jadi kita bikinnya pakai string di sini. Kalau kita bikinnya number, mau bikin number baru kita nggak pakai string, nggak pakai petik gitu. Biar dia tipe datanya adalah number dan bisa dihitung. Kalau nggak mau dihitung angkanya atau karakter gitu, kayak karakter 1, 2, 3, simbol, alfabet, huruf, itu kita pakai string. Oke, sini 111. Habis itu properti kedua adalah nama. Oke, namanya tadi Budi Santoso. Atribut ketiga itu ada jabatan. Jabatannya apa tadi? Manager ya. Oke, manager. Lalu di sini ada status. Statusnya udah menikah atau belum? Menikah misalnya. Ini lalu yang terakhir itu agamanya itu adalah Islam. Oke, sip. Jadi setiap pegawai data awalnya ini ada 5 properti, yaitu NIP, nama, jabatan, dan juga agama. Jadi ini kita bisa copy paste aja. Oh ya, untuk penulisannya boleh ke samping, boleh ke bawah kayak gini, tapi gue lebih saranin ke bawah gini aja supaya lebih gampang dilihatnya gitu. Kalau ke samping tuh bakal kayak gini contohnya. Jadi setelah koma, ini kalau misalnya mau bikin kayak gini juga nggak masalah. Nggak ada larangan gitu bikin kayak gini. Oke. Kayak gini. Itu boleh banget. Atau mau bikin ke bawah kayak tadi juga boleh. Ya mungkin gue bikinnya kayak gini deh. Jadi ini gue bakal duplikasi, caranya pakai Shift Alt bawah, dia bakal menduplikasi satu baris. Kalau kita select dua-duanya kayak gini, walaupun kita selectnya nggak penuh, dia bakal menduplikasinya tuh sebarisnya gitu. Kayak gini. Jadi kita punya 5 data. Ini kebanyakan. Satu lagi, oke. Di awal kita punya 5 data. 2, 3, 4, 5. Oke. Sekarang yang kedua itu adalah Siti Aminah. Siti Aminah. Oke. Terus jabatannya asisten manajer. Asisten. Tulisannya gimana? Asisten, oke. Asisten manajer. Statusnya belum. Statusnya belum doang. Belum menikah deh, kita tambahin. Belum menikah, oke. Agamanya itu tentu Islam. Oke, terus yang ketiga itu ada Alisa, jabatannya supervisor. Alisa, oke, gini. Ya, jabatannya supervisor. Terus statusnya menikah, agamanya Kristen. Nikah, agamanya Kristen, Protestan. Oke. Yang keempat itu ada siapa namanya I Putu Gede. Ini orang Bali biasanya. Oke. Terus jabatannya staff, belum menikah. Staff, jabatannya belum menikah.
agamanya Hindu. Oke. Yang terakhir datanya adalah siapa? Di sini ada Sri Rezeki. Sri Rezeki. Oke. Jabatannya staf juga. Terus posisinya atau statusnya udah menikah, agamanya adalah Buddha. Buddha. Oke, kayak gini. Jadi kita punya array of object di sini. Data pegawai itu adalah array of object di sini. Typo. Array of object, oke. Nah, ini sama aja kayak gini. Jadi ini bikin satu-satu objeknya baru kita masukin ke array, atau kita bisa langsung kayak gini, bikin satu array, masukin langsung objeknya gitu. Nah, sekarang kita bakal siapin data untuk headingnya atau judul dari setiap datanya. Oke. Di sini kita siapin judul atau heading kolom. Judul kolom atau heading kolom. Yang dimana dia adalah array biasa. Oke, dimana di sini kita bikin variabelnya pakai count saja kayak tadi. Salah itu kita namanya judulnya. Oke, judul gitu ya. Nggak masalah. Di sini judul aja, terus kita kasih array. Kita definisi nilainya itu adalah array. Yang di dalamnya ada nomor atau no, nip. Oke. No, nip. Ini kita bikin kapital semua. Oke. Sorry. Nip, nama jabatan status. Nama jabatan status. Oke. Terus agama, gaji pokok, agama, main gaji aja ya. Agama, gaji pokok. Oke, selanjutnya ada tunjab atau tunjangan jabatan. Ini boleh disingkat, boleh enggak, bebas aja. Terus ada BPJS, oke. Terus ada tunjangan keluarga, oke. Sama gaji bersih. Bentar, zakatnya ketinggalan. Ampun dah, gaji mulu nih. Gaji bersih, oke. Kayak gini, jadi kita punya dua data sekarang, yaitu ada data pegawai yang dibentuknya dia adalah array of object. Lalu kita juga punya judul kolom yang dia bentuknya adalah sebuah array. Kayak gini. Oke. Sebelum ini kita abaiin aja dulu. Oke. Selanjutnya kita bakal manipulasi tabelnya sekarang. Sebelumnya kan kita udah bikin tabel kan di sini. Kita udah bikin tabel, nah sekarang kita bakal manipulasi nih isinya. Kayak gitu. Jadi, kita bakal manipulasinya itu pertama kita bakal isi headingnya dengan data dari judul gitu. Oke. Jadi, bentar. Jadi describe, oke. Kita lanjut ke bawahnya. Kita bakal manipulasi untuk bagian sininya dulu. Oke. Untuk headnya kita bakal ngeload judul ini gitu ke dalam sini. Oke, siap. Oke, nah sekarang kita harus pertama memasukkan atau masukkan data judul kolom kita aja lah ya. Nah, di sini kita bakal ambil ininya dulu. Ambil elemennya dulu karena
yang mau kita manipulasi itu adalah table, kan kita juga udah kasih identifier atau ID ke tabelnya, kita bisa ambil dulu aja. Jadi kita bisa pertama ambil const table, oke. Const table sama dengan kita bisa ambil dengan dokumen dengan pakai DOM yang kemarin, DOM get element by ID, oke. Habis itu kita bakal cari ID-nya itu adalah tadi table atau tabel ya. Nih, ini kita samain table pegawai, oke. Pakai table pegawai kayak gini. Oke. Nah, untuk di belakangnya untuk JavaScript itu boleh pakai titik koma, boleh juga nggak pakai gitu. Ini penulisan ECMAScript 6 kalau nggak salah. Itu jadi titik komanya tuh opsional, boleh dipakai boleh enggak. Oke. Nah, kalau kita udah dapat tabelnya, udah dapat elemennya, sini kita coba lihat dulu. Console.log terus table. Oke. Sekarang kalau kita lihat hasilnya di sini, kita buka konsolnya. Buka di sini inspect console. Nah, di sini nggak ada. Kenapa? Karena kita belum hubungin index HTML dengan script kita. Jadi kita bisa masukin scriptnya di bawah sebelum body, di akhir sebelum body. Kenapa? Karena kita mau berinteraksi dengan elemen HTML-nya gitu. Karena kita mau berinteraksi dengan elemen HTML, kita harus pastiin elemennya itu udah di load gitu. Karena HTML kan dia ngebacanya dari atas ke bawah, straight, kayak gitu. Makanya kita akan membiarkan elemen ini di load dulu nih sama browsernya. Baru terakhir di bawah dia bakal ngeload JavaScript-nya. Yang dimana itu melakukan perubahan atau manipulasi terhadap elemen-elemen yang udah di load. Kayak gitu. Oke, jadi kita bisa taruh aja script di sini, tambahin atribut src, lalu arahin ke scriptnya, script.js. Di sini karena dia sejajar, file index dan juga scriptnya, kita bisa langsung aja /script.js atau langsung script.js juga bisa. Sekarang kalau kita lihat di sini udah ada nih tabelnya, kita udah dapat elemennya. Oke, mantap. Ini boleh dihapus saja karena ini cuma ngecek. Yang konsol harusnya. Nah, kayak gini. Terus kita bakal masukin judulnya. Gimana caranya? Setelah kita dapetin elemen tabelnya, di sini kita bakal cari t-head-nya. Kita bakal cari t-head di dalam table gitu. Karena kita mau masukin judul kan. Nah, judul itu adanya di dalam t-head. Kita bakal taruh di dalam t-head. Oke. Nah, ini bakal kita tiban nantinya. Oke, sip. Bentar. Nah, salah, harusnya pindah ke sini. Nah, kita bakal ambil dulu t-head-nya. Jadi, kita bakal ambil elemen t-head, kita bakal simpan ke sebuah variabel, misalnya ini t-head gini. T-head sama dengan dokumen, harusnya kita ambilnya ke table gitu, karena kita udah merefer ke tabelnya. Kita udah punya elemen table yang t-head itu ada di dalam table. Jadi kita bisa manfaatin tabelnya. Jadi table titik query selector. Kita bakal ambil menggunakan query selector. Caranya menggunakan query selector itu mirip sama bikin selector untuk CSS kayak gitu. Kita pakai string. Kalau misalnya mau nyari kelas pakai titik, kalau ID pakai pagar. Bentar. Oke. Untuk query selector, cara milihnya sama kayak membuat selector di CSS tadi ya. Karena kita mau ambilnya
elemen HTML atau tag HTML, di sini kita bisa langsung ambil aja atau tulis saja tag elemennya, berarti thead di sini. Oke. Kita ambil thead-nya. Setelah itu kita bakal coba bikin elemennya gitu ke dalamnya. Jadi tadi kan di thead itu kita punya sebuah tr gitu atau row di dalamnya untuk ngasih tahu ini row pertama di dalam thead dan juga untuk masing-masing kolomnya gitu. Oke, di sini kita bakal bikin sebuah sebuah elemen. Cara bikinnya itu kita pakai dokumen titik create element. Terus kita kasih tahu tag apa yang mau kita bikin, yaitu tadi adalah tr. Oke. Ini kita bakal simpan, jadi karena ini mengembalikan sebuah nilai, kita bakal simpan dia ke sebuah variabel. Oke, const misalnya siapa ya? Head apa ya? Apa ya nama variabel? Nama variabel misalnya row heading misalnya, gini deh. Nah, row heading sama dengan dokumen create element tr gitu. Kita bikin sebuah tr baru. Oke, nah sekarang di sini kita bakal tambahin nih row heading. Kita bakal masukin nilainya atau masukin kita bakal bikin th di dalam row headingnya. Caranya itu kita bisa langsung aja sih, sama kita juga bisa bikin create element, tapi kita mau looping atau mau masukin data-data ini, data dari judul, ya kan? Makanya kita bakal looping judulnya. Oke. Sekarang kita bakal looping judulnya dengan for of. For, terus kita bikin sebuah variabel let untuk menyimpan data-datanya. Jadi untuk menyimpan data dari setiap perulangannya, misalnya ini adalah JDL deh, atau singkatan dari judul. Lalu of dari array judul. Of berdasarkan variabel array judul. Oke. Terus pakai kurung kurawal. Nah, sekarang judul atau JDL bakal berisi masing-masing dari nilai yang ada di dalam variabel judul. Oke. Kita bisa coba cek dulu. Console.log harusnya JDL itu berisi nilai ini masing-masing. Jadi kita lihat, nah bisa lihat ini bakal tampil no NIP, nama, jabatan, status, agama, gaji pokok, sampai gaji bersih gitu. Ini ada semua nih nilainya di sini, ya kan? Berarti kita udah berhasil nih dapetin masing-masing datanya. Sekarang masing-masing data ini kita bakal masukin ke dalam tr sebagai th gitu kan. Jadi kita bakal coba masukin, yaitu row heading titik append child boleh, append boleh, lalu kita bakal masukin dia sebagai sebagai th kan, berarti kita harus bikin th-nya dulu, atau selain kita bikin kayak gini ya kan, ini create element, kita juga bisa langsung balikin string dari tag-nya gitu. Jadi kita bisa bikin kayak gini, bisa bikin th kayak gini. Kita bisa bikin tag-nya langsung gitu dalam bentuk sebuah string. Jadi kalau misalnya di sini kita masukin itu adalah heading gitu, biar beda dari yang awal. Heading contohnya kayak gini. Sekarang kalau kita coba console.log row headingnya, oke, row heading
bentar. Unclog execute open child on not. Oh ya, sorry. Kalau open child itu dia harus berupa tag HTML yang kayak gini. Dia nggak bisa tag, nggak bisa string. Kalau mau pakai string harus pakai append doang. Oke, kayak gini ya harusnya. Nah, tr nanti di dalamnya itu mana ya? Harusnya kita bisa lihat dalamnya sih. Child. Nah, nih ada nih. Kita punya teks. Nah, dia bakal masuknya itu teks kayak gini. Datanya th th dalamnya ada heading gitu kan. Sesuai sama teks yang kita masukin di sini. Oke. Nah, ini ada banyak nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 gitu. Ini kan ada kita kalau array kan mulainya dari 0 kan. 0, 1, 2, 3, 4, 5, ada 12 data. Gitu. Ini ada panjangnya 12 data yang dimulai indeksnya dari 0. Oke, ini udah sesuai sama ini ada 12 data. Sekarang kita bakal ganti headingnya sama masing-masing datanya atau yang kita simpan di dalam JDL. Caranya, ini kita bisa ganti pakai backtick sekarang. Kita bakal ganti pakai backtick di sini. Terus headingnya kita bakal ganti sama variabel JDL. Cara nyisipin variabel kita bisa pakai $ kurung kerawal. Ini berfungsi ketika kita pakai backtick aja. Kalau pakai titik 1 atau petik 1 atau petik 2 itu nggak bakal jalan gitu. Dia bakal kebacanya sebagai string. Jadi bakal ditampilin literally bakal kayak gini gitu. Ada simbol $ dan juga simbol kurung kerawal sama nama variabel di dalamnya. Jadi nggak bakal dieksekusi sebagai variabel gitu. Sebagai string tapinya. Oke, sekarang di sini kita bisa panggil variabel JDL. Oke. Nah, kalau kita lihat lagi di dalam sini tadi mana? Atribut. Oh, sorry. Bukan ini atribut harusnya. Mana ya? Oh, di cells. Nah, mana sih? Nah, child. Sini ada teks lagi sama. Cuma sekarang kita lihat di dalamnya itu ada datanya di sini. TH no, terus bawahnya TH nip dan seterusnya gitu harusnya. Oke, jadi kita udah dapetin nih isi kita udah bikin row sama udah diisi ini sama TH row-nya. Sekarang kita bakal coba masukin ke sini ke dalam t-head-nya. Jadi dari t-head kita bakal masukin row heading-nya. Jadi t-head kita bakal tiba nih titik inner HTML ya kan, karena kita mau masukin tag HTML. Berarti kita pakai inner HTML. Tinggal row heading. Sekarang coba kita lihat hasilnya. Nah, ini masih objek gitu. Salah kita. Bentar. Harusnya bukan kayak gini. Harusnya append ya. Append child kalau nggak salah. Append child. Bentar. Agak lupa sih. Oke. Nah, kayak gini. Nah, ini masalahnya. Di sini ada head sama th-nya. Th-nya itu bentuknya string ya. Berarti kita nggak bisa pakai cara ini. Seharusnya bisa, cuman kalau mau pakai cara ini kita harusnya bukan kayak gini sih, salah. Harusnya bukan di append, tapi langsung di inject gitu. Oke. Di sini salah, sorry. Harusnya di awal. Oke, di sini itu harusnya inner HTML. Bentar. Harusnya kalau mau kayak gini itu pakai inner HTML sama dengan kayak gini. Baru terakhir tadi row heading, sorry, t-head. Append row heading. Coba kita coba dulu deh. Agak lupa nih.
Nah, ini udah berhasil nih, tapi cuma gaji bersih doang yang muncul. Coba, berarti sekarang kita pakai open child. Oke, apakah? Oke, yang muncul cuma gaji bersih. Kenapa? Karena di sini di loopingnya kita salah nih. Harusnya pakai plus sama dengan. Ya gak sih? Nah, itu kan. Udah jadi tuh. Ini tampil semua ya kan. Sekarang ini masih ada nih headingnya di sini. Kita bisa hapus aja sih. Untuk TR-nya juga. Jadi kita bakal siapin TH-nya aja gitu. Oke, sekarang kita lihat. Nah, ini udah tampil nih datanya. Data headingnya. Bentar, ini biar enak. Jangan kayak gini. Nah, gini. Kan, ini udah tampil semua judulnya yang kita punya di data array ini. Udah tampil, ini kayak gini. Atau kita juga bisa pakai cara lain. Daripada bikin kayak gini. Bikin create element lagi. Kita bisa langsung kayak gini nih. Inner HTML. Oke. Kita bakal coba pakai cara ini ya. Coba. Jadi kita nggak bakal bikin TR. Oke. Kita nggak bakal bikin TR. Kita bakal langsung masukin ke THead. Jadi THead. Ini kita nggak usah pakai append child lagi. Di for-nya kita di inner HTML. Ini nggak usah pakai plus. Jadi kita bikin struktur HTML-nya di sini gitu. Bentar. Kayaknya salah. Cuman gimana ya? Harusnya gini. Kita bisa siapin datanya. Jadi kayak gini. Enaknya tuh pakai cara kayak gini. Const. Sorry, karena ini bakal berubah-berubah. Kita pakai let. Terus ini misalnya row judul. Row judul pakai string kosong. Sekarang kita bakal masukin ke row judulnya. Jadi row judul kita bakal plus sama dengan atau kita increase di sini dengan teks yang ini, yang teks yang tadi th penutup. Di dalamnya kita bakal ambil variabel JDL kayak gini. Oke, kayak gini. Dia bakal masuk ke sini nilainya. Sekarang THead-nya kita bakal inner HTML. Terus kita bikin strukturnya lagi, yaitu apa tadi? TR dulu ya. TR karena kita THead kan dari THead TR baru TH. Jadi di sini kita pakai backtick, jangan lupa untuk masukin variabel nanti. Ini TR, di sini kita bakal masukin variabel row judul kayak gitu. Kayak gini. Harusnya ini sama aja tampilnya kayak gini juga. Nah, itu terserah deh mau bikin pakai create elemen atau mau bikin pakai cara kayak gini, pakai string literal kayak gini. Oke, jadi itu dua cara yang berbeda. Mungkin gue bakal copy dulu dan balikin ke sebelumnya biar kelihatan gitu. Bedanya di mana? Sampai sini ya. Nah, kayak gini. Kayak gini. Oke. Yang ini itu pakai create element. Yang ini pakai string literal disebut ya. Jadi kayak gini lah, string literal. Jadi literally string gitu atau teks kayak gitu. Oke. Ini sama aja caranya, bakal menghasilkan menampilkan hasil yang sama kayak gitu. Intinya kita bakal nampilin semua judulnya gitu, udah terpenuhi nih. Sekarang yang kedua itu kita bakal tampilin
pegawainya. Oke. Kita bakal tampilin pegawai atau ngelooping pegawainya. Oke. Di sini kita bisa pakai for of juga nih, karena dia adalah array kan, pegawai adalah array. Di sini list pegawai adalah array gitu kan. Oke. Sekarang kita akan memasukkan data pegawai. Oke. Sama kayak tadi. Sama kayak yang judul kolom, kita bakal coba ambil bodinya. Oke. Jadi ini kita nggak bakal pakai nih. TR yang ada di dalam sini kita nggak bakal pakai. Jadi kita hapus aja. Dan sekarang kita bakal pakai table dan juga cari bodinya. Sama kayak tadi di sini kita pakai query selector aja. Ini bisa di copy paste, tinggal diganti jadi tbody. Oke. Oke, kemudian apa ya? Sama kayak gini. Kita bakal ngelooping. Jadi sebelum di looping, ya bisa dilihat, kita bisa pakai for of, terus kita bisa bentar. Oke. Setelah di looping, data pegawainya kita bakal tentuin gajinya, gaji setiap pegawai berdasarkan jabatannya gitu. Jadi kita bisa pakai kondisional dari switch case gitu ya. Oke. Di sini kita bakal coba cari gaji pokok dari setiap pegawai. Makanya di sini kita bakal looping data pegawainya dulu. Data list pegawai. Oke, kayak gini. Di sini kita bakal coba looping pakai for of. For, terus kita bikin variabel baru untuk nampung setiap perulangannya. Nampung setiap data dari perulangannya. Oke. Karena ini list data pegawai, jadi setiap data pegawainya bakal disimpan ke dalam variabel ini. Jadi kita bisa namain aja pegawai. Kan? Ini variabel pegawai ini bakal nyimpen satu data pegawai gitu dari masing-masing data di dalam list pegawai. Of list pegawai. Kayak gini. Oke. Jadi kalau kita lihat lagi dulu data pegawai, data dari variabel pegawai adalah masing-masing dari nilainya, yaitu ada 5 gitu kan. Gitu. Oke, kita udah berhasil dapetin setiap data pegawai. Sekarang kita bakal cari gaji pokoknya. Oke. Mencari gaji pokok atau gapok disingkatnya. Atau gapok ya. Oke. Nah, di sini kita bisa siapin dulu nih. Kita bisa pakai tadi switch case dengan menentukan gaji pokoknya, atau kita juga bisa nyiapin sebuah data menggunakan array of object gitu. Oke, pertama kita bakal coba pakai switch case dulu deh untuk kondisi gitu kan. Oke, tadi switch, terus di sini statementnya yang mau dicari gitu atau mau disamain itu adalah tadi pegawai titik jabatan. Ingat, buat dapetin nilai dari objek itu kita pakai titik gitu ya kan. Jadi kita bakal coba ambil jabatan dari setiap data pegawainya gitu. Oke, di sini. Habis itu case-nya atau kasusnya kita bakal tentuin misalnya jabatannya adalah manajer.
manager pakai titik 2. Nah, di sini kita bakal bikin sebuah variabel namanya gapok. Jadi kita bisa langsung aja sih. Bentar. Nah, di sini kita bisa langsung bikin gapok atau variabel gapok. Karena ini berarti kita bakal bikin variabel secara otomatis gitu. Kalau kita lihat lagi ke materi sebelumnya, dibikin variabel mana ya? Di indeks di sini, kita bisa bikin variabel dengan 3 cara, yaitu bisa otomatis, terus kita bisa pakai var atau dengan cara lama gitu, definisinya pakai var terus nama variabelnya, atau pakai let sama const gitu. Jadi di sini kalau kita nggak kasih var atau let const, kita bikin sebuah variabel yang sebelumnya belum didefinisikan atau belum pernah dibuat, dia bakal secara otomatis ngebuatin buat kita gitu. Gitulah pokoknya. Oke. Gapok, titik 2, ini boleh di sampingnya atau di bawahnya ya. Oh sorry, harusnya sama dengan, karena kita mau mendefine sebuah variabel, meng-assign nilai untuk ke sebuah variabel. Jadi misalnya ini adalah berapa ini? Oke, 15 juta ya. Oke, mantap. 15 juta. Nah, kayak gini. Nah, kalau kita lihat ini kan agak bingung ya. Takutnya nolnya kelebihan gitu. Kalau kita mau misahin untuk lebih pastinya, kita bisa manfaatin underscore. Gitu. Jadi dengan underscore, di kodenya itu bakal terpisah gitu. Tapi nanti hasilnya itu bakal tetap kayak gini. Dibaca sama sistemnya, kodenya bakal kayak gini gitu. Tapi untuk mempermudah kita membaca angkanya, itu kita bisa pisahin pakai underscore. Oke, kayak gini. Lalu untuk switch case, itu kita harus melakukan break gitu. Jika kondisinya atau statusnya itu sudah selesai terpenuhi atau sudah terpenuhi gitu. Oke, kita bakal bikin case yang kedua. Yang kedua adalah asisten manager harusnya ya. Terus gapoknya itu adalah 10. Oke, kita bisa pakai kayak gini lagi. Oke, jangan lupa di break. Oke, ini boleh ada, boleh enggak. Oke, jangan lupa kita balik lagi. Case selanjutnya itu adalah tadi ada banyak sih. Tadi ada 4 ya. Manager, asisten manager, supervisor sama staff. Supervisor. Nah, ini jangan lupa untuk penulisannya di case-nya itu harus sama persis nih di sini, sama jabatan yang kita bikin. Kalau enggak, dia bakal ngebacanya itu beda. Jadi ini harus sama persis. Supervisor, terus gapoknya berarti adalah berapa ini? 7.500.000. 7.500.000. Kayak gini. Oke, jangan lupa di break lagi. Terakhir, case yang terakhir itu adalah staff. Oke. Gapoknya itu adalah 3 juta. Oke. 3 juta. Sip. Jangan lupa di break. Lalu, jika jabatannya itu lain, bukan manajer, asisten manajer, supervisor, atau staff gitu, kita bakal ngedefine gapoknya itu otomatis 0 aja gitu. Jadi kita bisa tambahin nilai default dari gapok itu adalah 0. Oke. Untuk default boleh di break, boleh nggak di break gitu. Oke, kayak gini. Sekarang kita bakal coba lihat hasilnya dulu nih. Kita bakal lihat console.log dari masing-masing gapok dari masing-masing pegawai. Sekarang kita lihat ke konsolnya. Nah, di sini ada 2 nih. Ada 4 data yang
yang terakhir itu di looping 2 kali atau sama gitu datanya. Oke, yang pertama ada 15 juta, 10 juta, terus ada 7.500.000 dan ada 3 juta terakhir. Yang dimana ini adalah data dari pegawai dengan jabatan staff gitu. Ini kan karena ini berurutan dan sama, jadi dia ditandain dengan kayak gini kalau sama. 2 kali ini berarti tandanya. Oke, ini kita udah berhasil dapetin gapoknya gitu. Misalnya kalau misalnya yang terakhir itu staffnya kita bikin S-nya kecil gitu. Kan kita handle-nya yang S-nya gede ya kan. Kalau kita lihat, nah ini dia jadi 0 gitu. Kenapa? Karena staff dengan S-nya kecil kita nggak handle di sini untuk cache-nya. Jadi dia masuknya ke default. Dia bakal ngambil isi dari default kayak gitu. Oke. Staff. Oke, sip. Gapoknya juga udah dapat. Atau kita juga bisa pakai ini menggunakan kondisi dari switch case. Oke. Kita juga bisa pakai if else juga di sini selain switch case. Oke. Atau daripada pakai switch, kita bisa siapin datanya gitu. Jadi kita bisa siapin data gaji pokok. Oke. Di sini misalnya di bawah list pegawai deh, kita siapin satu data lagi, yaitu adalah data gaji pokok atau gapok. Oke, sekarang kita bisa kasih sebuah variabel, misalnya adalah gapok. Gapok sama dengan nilainya adalah sebuah objek. Oke, kita bisa bikin gapok dengan sebuah objek yang dimana key-nya itu kita buat sesuai dengan jabatan gitu. Oke. Jadi key-nya kita buat sesuai dengan jabatannya. Misalnya manajer. Kita bakal isi manajer. Titik 2 dapat tadi 15 juta ya. 15 juta kayak gini. Terus yang kedua itu adalah asisten manajer. Ini harus sama persis. Oke, lagi-lagi. 10 juta. Oke. Habis itu ada supervisor. Oke, dia 7.500.000. Oke. Terakhir ada staff. Itu adalah 3 juta. Ya. Oke. Sekarang bakal bertanya nih, ya kan? Gimana kalau misalnya jabatannya nggak ada di dalam list atau di dalam data gapok gitu. Oke, kita bakal ke bawah sekarang. Cara untuk dapetinnya, gapok kita bisa ambil tuh. Bentar. Ini aja ya. Kita kasih list gapok. Atau gapok jabatan deh. Gapok jabatan gitu. Oke. Gaji pokok berdasarkan jabatan gitu. Oke. Kita namain variabelnya kayak gini deh. Nah, sekarang di bawah, di tempat yang tadi, kita bakal coba ambil data dari list gitu. Dari data objek gapok jabatan yang di atas tadi, yang kita siapin. Ini pakai data objek. Oke. Sekarang kita bikin sebuah variabel. Kita bisa pakai const karena dia nggak bakal berubah. Gapok di sini. Sama dengan ambil dari data gapok jabatan. Lalu untuk datanya itu kan ngambil berdasarkan data pegawai kan. Data jabatan dari pegawai. Untuk key yang dinamis kita nggak bisa pakai titik.
kita harus pakai kurung siku. Lalu kita masukin jabatannya, berarti pegawai titik jabatan. Seperti ini. Ini sama kayak gini kan. Kita nyari berdasarkan pegawai jabatan. Oke, sekarang kalau kita konsol di sini, konsol.log gapok, dia bakal nampilin hal yang sama kayak tadi gitu. Nah, ini kenapa undefined? Karena beda harusnya. Coba kita lihat. Yang data keempat ini staff. Ini staff. Kenapa dia undefined? Coba kita lihat. Kenapa ya? Kenapa dia sempat undefined 2 kali? Ini ada ngebug sedikit ya. Di bagian nih kedua 2 kali. Oh, supervisor. Apakah ada yang salah? Supervisornya. Jabatan. Oh, ini kita ke cut ya. Supervisornya. Oke, pantesan hilang. Oke, nah ini harusnya tampil. Sip. Ini ada typo di sini. Oke, ini juga bisa kayak gitu. Kayak gini. Kita siapin datanya di awal, lalu kita tinggal ambil berdasarkan data pegawainya gitu. Atau kita bisa bikin juga dia dalam bentuk sebuah kondisi. Sekarang gimana kalau misalnya kayak tadi, kita ada kondisi di mana jabatannya belum kita handle gitu. Nah, untuk ini kita bisa pakaiin atau kasih dia sebuah nilai default. Nilai default dengan cara kasih simbol tanda tanya 2 kali. Tanda tanya. Berarti ketika di sini nilainya undefined, kayak tadi ada undefined-nya, dia bakal bernilai 0 gitu. Jadi kalau kita lihat dulu hasilnya kayak gini. Ini kan undefined kan nilainya. Jadi kalau kita kasih nilai default pakai tanda tanya terus 0, berarti kita ngasih tahu berarti kalau misalnya ini undefined pakai aja atau kasih aja dia nilainya 0 gitu. Kalau kita lihat, nah ini bakal tampil 0. Atau selain pakai tanda tanya, kita juga bisa pakai OR, logika OR. Pakai pipe 2 kali. Nah, ini sama juga. Jadi cara bacanya, kalau ini nggak ada, kasih atau isi dengan ini gitu. Kalau ini undefined, isi dengan ini. Kalau misalnya pakai tanda tanya, kalau ini undefined, baru kasih nilai defaultnya adalah 0 gitu. Tapi kalau pakai pipe 2 kali atau logika OR, itu kalau ini nggak ada, ya berarti pakai 0 gitu. Kalau ini ada, pakai yang ini. Kayak gitu. Ini sebenarnya sama aja sih konsepnya. Cuma beda cara bacanya aja. Oke, kayak gitu. Oke, sip. Sini kita balikin lagi S-nya. Nah, sekarang apa? Sekarang kita bakal coba hitung tunjangan yang lainnya gitu. Data-data yang lainnya. Oke. Data-data yang lainnya. Kita bakal coba cari data-data yang lainnya dulu. Karena kan kita punyanya data pegawainya itu cuma 5, yaitu NIP, nama, jabatan, status, sama agama. Oke. Mungkin sebelum kita... nggak apa-apa deh, kita siapin datanya dulu aja. Ini bisa dihapus. Ini boleh pakai yang ini, boleh pakai ini, terserah. Terus kita bakal mencari tunjangan pokok. Mencari tunjangan jabatan. Oke. Cara mencari tunjangan jabatan itu adalah
0,2 atau 2%, 20% dari gaji pokok. Oke. Kita bakal bikin sebuah variabel baru, yaitu tunjangan jabatan atau tunjab. Ini boleh disingkat, boleh enggak. Tunjab dia adalah 20% dari gaji pokok. Berarti kita bisa kasih gaji pokok dikali sama 20%. Atau kalau diubah dalam bentuk desimal itu adalah 0,2. Koma itu pakai titik ya. Atau kita bisa juga bikin kayak gini. 20/100. Ini sama aja. Kita pakai koma aja biar enak. Habis itu kita bakal mencari BPJS. BPJS itu adalah 5% dari gapok. Ini sama. Mencari BPJS. Ini bentar. Kita biar enak lihatnya. Itu adalah 20% dari gapok. Oke. Sekarang BPJS itu adalah 5% dari gapok. Oke, sip. Kita bikin yang sama, BPJS. Nah, penamaan variabel juga harus diperhatiin gede kecilnya. Karena kalau misalnya beda, dia bakal terbacanya beda. Gaji pokok dikali sama 5% atau 0,05. Oke, kayak gini. Sip. Terus juga kita bakal cari tunjangan keluarganya. Tunjangan keluarga itu 10% dari gapok untuk yang sudah menikah. Itu. Kalau misalnya belum menikah, dia itu nggak dapat tunjangan keluarga gitu. Oke. Kok ini mencari. Nah, kayak gini. Mencari tunjangan keluarga. Ini ada kondisi khusus untuk yang sudah menikah ya. Kemudian ini dia sebesar berapa nih? 10% dari gapok. 10% dari gapok. Mungkin kayak gini. Biar enak. Kelihatannya ini bebas aja. Ini komen doang. Oke. Nah, kayak gini. Sekarang kita bakal bikin tunjangan keluarga. Tunkel sama dengan itu, karena ini khusus yang sudah menikah, jadi kita bakal ngecek statusnya dulu dari setiap pegawai. Oke, sebelum kita bikin tunkel, kita bakal cek nih. Kita bakal coba cek pakai kondisi if. Jadi if pegawai titik jabatan, kok jabatan lagi? Status harusnya. Status itu sama dengan menikah, ini harus sama. Kalau kita di atas bikinnya M-nya kecil, kita bikin M kecil untuk kondisinya, atau M besar untuk M besar kondisinya gitu. Karena di atas itu M besar, jadi kita di sini ceknya M besar menikah seperti ini. Terus kita kasih tahu nih kalau dia statusnya udah menikah, kita bakal bikinin sebuah variabel atau bisa kayak tadi, itu adalah yang otomatis kayak gapok. Itu kita bisa bikin tunkel sama dengan, atau ini biar enak kita pakai cons aja deh. Cons tunkel sama dengan 10% ya. Berarti gaji pokok dikali 10%, jadi 0,1. Kayak gini. Atau jika dia belum menikah kan, jika belum menikah, tunkelnya adalah 0 gitu. Oke, ini cara pakai kondisi if else. Kita bisa bikin dia lebih sederhana gitu. Kondisi if else. Oke. Karena dia ini
cuma ada 2 kondisi, kita bisa bikin dia lebih sederhana. Berarti kan kita cuma ngecek dia udah menikah atau belum, gitu kan? Nah, dengan 2 kondisi ini kita bisa persingkat namanya dengan ternary. Oke. Sekarang kita bakal bikin variabelnya dulu, yaitu adalah const const tunkel ya, tunkel. Sama dengan, nah di sini kita bakal masukin kondisinya. Pertama, itu adalah kondisinya pegawai titik status sama dengan menikah, sama kayak tadi, sama kayak yang kondisi yang ada di sini. Oke. Lalu untuk ini pegawai kondisi ini dia akan menghasilkan true atau false ya kan. Sini kita coba tampilin dulu deh biar kelihatan. Console log tunkel. Oke. Coba kita lihat hasilnya. Nah, di sini ada true, false, true gitu. Karena urutannya itu adalah menikah, belum menikah, menikah, belum menikah, sama menikah. Berarti ini udah benar gitu. Dia mengembalikan true, false, true, false. Nah, kita bisa handle bagian true dan juga false-nya di baris yang sama, yaitu dengan memberikan simbol tanda tanya setelah kondisi kita kasih tanda tanya, lalu di sini adalah kondisi true, titik 2 di sini adalah kondisi false. Oke. Sekarang kalau kita lihat tunkelnya, nah di sini kita dikasih tahu nih kondisi true, kondisi false, kondisi true, kondisi false, kondisi true gitu. Ini urutannya sama kayak tadi gitu. True, false, true kayak gitu kan. Nah, berarti kita udah bisa menghandle atau mengembalikan suatu nilai sesuai dengan kondisinya gitu. Oke, di sini true kita kan mau balikin kayak gini. 0,1 atau 10% dari gapok ya kan. Nah, baru yang keduanya itu kita kasih aja 0 gitu. Kalau dia belum menikah berarti 0, kalau udah menikah berarti 10% dari gapok. Kayak gitu. Nah, ini kayak gini. Oke, sip. Udah dapat. Oke, sekarang kita bakal coba cari apa lagi? Gaji kotor. Oke. Gaji kotor itu didapetin dari gaji pokok, ditambah tunjangan jabatan, ditambah BPJS, ditambah tunjangan keluarga. Oke, sekarang gaji kotor itu adalah kongator. Oke, itu adalah nilai gapok ditambah tunjangan jabatan, ditambah tunjab, ditambah ditambah BPJS. Ini harus sama nama variabelnya, jangan lupa. BPJS ditambah tunkel. Oke, kayak gini. Oke. Ini gaji kotornya kita udah dapat. Sekarang kita bakal cari zakatnya. Zakat itu adalah 25% dari gaji kotor khusus untuk yang muslim. Kalau bukan muslim atau Islam agamanya, itu dia nggak usah gitu. Atau nggak bakal dipotong sama zakat. Nggak bakal punya data zakat atau 0. Dan selain dia agamanya Islam atau muslim, dia juga harus gaji kotornya harus lebih dari 7 juta gitu. Kalau kurang dari 7 juta, dia nggak perlu bayar zakat kayak gitu. Oke, di sini kita bakal mencari apa? Zakat. Oke. Dia adalah 2,5% dari gaji kotor. Ini
kondisinya adalah khusus untuk Muslim dan gaji kotor itu lebih dari sama dengan minimal, berarti kan 7 juta. Oke. Kayak gini ya. Bisa dibaca. Kita bakal mencari zakat. Zakat itu nilainya adalah 2,5% dari gaji kotor, yang dimana dia cuma khusus untuk pegawai yang Muslim atau beragama Islam, dan gaji kotornya itu lebih dari sama dengan 7 juta, atau minimal gaji kotornya adalah 7 juta. Oke, sekarang coba kita cari. Harus ya, untuk ngambilnya, kita juga bisa pakai ternary sih. Oke, karena kayak tadi, kita bakal coba pakai kondisi if dulu. Kondisi if else. If else, ini biar kelihatan aja bentuknya. If itu adalah pegawai agama, atau agama pegawai adalah Islam. Oke, ini juga harus disamain persis, oke. Dan, misalnya kita bikin ini dulu. Kita agama Islam. Kalau agama Islam, dia bayar zakat. Berarti cons zakat sama dengan gaji kotor. Gaji kotor dikali sama 25%. 2,5%. Yaitu 0,025 harusnya. Ya. Atau kalau bingung bisa di 2,5/100 saja. Oke. Oke. Kayak gini. Nah, berarti kondisi kalau misalnya pegawai agamanya bukan Islam atau else, kita bakal bikin zakatnya adalah 0, ya kan? Kayak gini. Sekarang kita harus ngecek kondisi kedua gitu kan. Kondisi kedua itu adalah gaji kotornya itu harus minimal 7 juta. Sekarang setelah kita cek agama dari pegawainya, kita harus ngecek gaji kotornya. If gator lebih dari sama dengan, karena minimal berarti kan itu bisa sama gitu kan. Lebih dari sama dengan 7 juta. Di sini kita cek aja kayak gini. Ini juga bisa. Lalu kita bakal bikin zakat. Baru dia harus bayar zakat gitu. Kalau gaji kotornya enggak lebih dari 7 juta, zakatnya, nilai zakatnya itu juga 0 gitu. Oke, ini bentuk awalnya. Harusnya kayak gini gitu. Tapi kita bisa optimize, yaitu dengan memindah, karena dua kondisi ini harus terpenuhi gitu, ya kan. Nah, terus juga kalau nggak terpenuhi dia bakal ngebikin zakatnya jadi 0, ya, dua kondisi ini. Jadi kita bisa gabungin aja langsung gitu, daripada dipisah kayak gini. Kita bisa gabungin kondisinya. Jadi setelah kita cek pegawainya, ingat kita punya logika gitu, gerbang logika, di mana itu di bagian sini harusnya. Nah, di sini kita punya gerbang logika, ada yang namanya dan di sini. Jadi dengan simbol dan ini kita bisa ngecek lebih dari satu kondisi gitu. Dengan dan itu kalau misalnya kondisi pertama itu true dan kondisi kedua itu true juga, dia bakal menghasilkan true. Tapi kalau salah satunya itu mengembalikan false, berarti dia akan mengembalikan false gitu. Untuk dari logikanya. Oke, berarti kita bisa simpan di sini dengan dan karena dua kondisi ini harus terpenuhi. Oke, jadi ini bisa kita keatasin, terus yang if-nya kita hapus.
const-nya itu kita biarin. Oke, kayak gini harusnya. Nah, ini lebih simple, ya kan? Nah, sekarang kalau udah kayak gini, kita lihat lagi nih. If-nya itu cuma punya dua kondisi, di mana itu true atau false. Kalau cuma dua kondisi, itu kita bisa pakai ternary lagi gitu untuk mempersingkat penulisannya. Karena ini kan kalau kita lihat ini zakat kita ngebuatnya double kan, kita bisa bikin dia jadi satu gitu. Jadi kita bisa pindahin aja di sini. Untuk kondisinya kita bakal masukin di awal dari zakatnya, dari inisiasi variabel zakat di sini. Sama dengan kondisi, terus tambahin tanda tanya. Ini adalah kondisi true-nya, titik 2, baru kondisi false-nya, yaitu 0. Kayak gini. Oke, jadi ini cuma jadi satu baris saja gitu. Oke, ini boleh kita hapus aja ya. Nah, kayak gini. Ini sama konsepnya kayak tadi, kayak yang bagian tunjangan keluarga, kayak gitu. Sekarang, yang terakhir itu adalah kita bakal cari gaji bersihnya, di mana gaji kotor dikurang sama zakat. Oke. Mencari gaji bersih. Const gaber, oke. Berarti gaji kotor dikurang sama zakat. Kayak gitu. Oke. Nah, ini itu kita belakangan aja. Oke. Sekarang kita bakal coba masukin nih nilainya ke dalam ke dalam tabel kita gitu. Ke dalam tabel. Jadi sama kayak ini, sama kayak pas masukin judul, bisa dilihat di sini. Kita bakal memasukkan data judulnya. Bentar, mana ya? Looping data pegawai. Oke. Di sini kita bakal masukin data judul. Memasukkan data pegawai harusnya. Oke, di sini memasukkan data pegawai. Oke, yang harus kita lakukan adalah kita dapetin ininya tadi, bodinya, ya kan? Kita ambil dari table, sama kayak kita udah ngambil bodinya ya, sorry. Kita udah dapetin bodinya di sini. Sekarang kita bakal cari ininya. Cari enggak sih, kita bakal bikin kayak gini. Kita bakal bikin TR gitu. Karena TR-nya bakal banyak, kita bakal loopingnya di dalam kita bakal buatnya di dalam looping pegawainya gitu. Jadi setiap pegawai bakal mengisi satu buah row. Kayak gitu. Jadi di sini kita bisa lakuin hal kayak gini. Kita bisa lakuin kayak gini nih. Pakai yang string literal, ya kan? Sama kayak sebelumnya di sini. Mana ya? Oh ya, ini. Kita bisa pakai kayak gini, string literal. Oke, langsung kita masukin. Atau ya gini dulu, kita buat dulu deh. Kita pakai cara string literal dulu. Oke. Di sini kita bakal coba masukin thead titik inner HTML sama dengan pakai string literal. Lalu kita bakal bikin strukturnya, di mana di sini adalah TR. Kita bakal mulai dari TR penutupnya, lalu di dalam TR ini kita bisa bikin kayak gini. Di dalam TR itu ada TD ya. Jadi kayak ini TD. Oke, salah. Nah, kayak gini. Di
di dalamnya itu bakal kita isi sama variabel gitu, yang sesuai sama judulnya. Jadi kita lihat di sini kan urutan judulnya itu adalah nomor, NIP, nama, jabatan, status, dan seterusnya gitu. Jadi kita bakal masukin TD sebanyak ini dan sesuai dengan urutan ini gitu. Jadi sebanyak itu adalah 12. Ini biar cepat kita bisa copy langsung. 3. Oke, ini harusnya 12. Yang pertama itu adalah nomor. Nomor mungkin coba kita isi satu dulu deh. Terus yang kedua itu adalah nama. NIP, nama, jabatan, status. NIP, berarti ini kita ambil dari pegawai, titik NIP. Oke. Terus yang kedua nama, kita ambil dari pegawai, titik nama. Yang kedua itu adalah pegawai status pegawai. Lalu yang ketiga itu adalah agamanya. Pegawai titik agama. Jabatannya kapan? Agama dulu, harusnya habis nama itu adalah jabatan. Sebelum status itu jabatan. Jadi kita bisa bikin aja dulu pegawai titik jabatan. Terus kita pindahin ke atas pakai ALT. ALT atas, dia bakal naik ke atas. Kayak gini. Oke. Lanjutnya, habis agama, itu adalah gapok. Oke, sekarang kita bakal coba tampilin gaji pokok. Gapok. Oke. Terus yang kedua itu adalah tunjangan jabatan, BPJS, tunjangan keluarga. Tunjangan jabatan. Tunjab. Habis itu BPJS. Tunjangan keluarga itu tunkel. Lalu ada gaji kotor ya. Zakat sama gaji bersih, gaber. Oke, sip. Kayak gini. Sekarang kita lihat dulu hasilnya ya. Sekarang hasilnya itu nggak ada. Kenapa? Kenapa nggak ada hasilnya? Karena kita harusnya ke T-body, salah. T-body. Nah, kayak gini. Kenapa cuma 1 sekarang? Karena kita masukinnya inner HTML gitu. Harusnya kita setiap perulangan kita harusnya nambahin, bukan ngeganti gitu. Karena dengan assign ini kita bakal ngeganti nilainya. Contohnya kayak gini. Maksudnya ngeganti itu gimana? Contohnya gini. Jadi X, misalnya kita punya X sama dengan 3 gitu. Nah, terus di perulangan selanjutnya kita bikin X sama dengan 4 gitu. Berarti nanti nilai X-nya itu bakal 4, bukan 3 tambah 4 gitu. Padahal kita mau bikinnya itu 3 tambah 4. Kalau mau bikin 3 tambah 4, itu berarti adalah kita kasih plus sama dengan. Jadi kita mau tambahin gitu. Ya kan? Kayak gitu. Jadi kita di sini bisa kasih plus. Nah, kayak gini. Terus gimana nomornya? Nomornya itu kita bisa pakai kita bisa define di awal gitu. Jadi sebelum di looping kita bikin pakai let karena ini bakal berubah. Let let no sama dengan 1. Lalu di bagian terakhir di sini kita harus tambahin let-nya. Di terakhir kita harus tambahin let-nya. Harusnya no-nya. Let no-nya. No plus sama dengan 1. Atau karena plus sama dengan 1, kita bisa pakai increment, yaitu plus-plus di sini. Sekarang kalau kita ganti 1-nya jadi no, jadi variabel no. Nah, ini bakal 1, 2, 3, 4, 5. Atau kita bisa plus-plus di sini. Jadi kita plus-plusnya kayak gini. Kalau kita plus-plus di depan di sini, ini juga bisa kayak gitu. Atau kalau di sini kita mulainya dari 0,
kalau nolnya kita mulai dari 0, itu kita nggak bisa pakai plus-plus di depan, kita bisa pakai plus-plus di belakang. Jadi sebelum ditampilin dia bakal ditambahin dulu, baru ditampilin, begitu juga seterusnya gitu. Kalau plus-plusnya di depan, dia bakal ditampilin dulu, baru ditambahin gitu nilainya. Ini bedanya. Nah, ini sama kan. Kalau plus-plusnya di belakang, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Kalau plus-plusnya di depan, itu bakal jadi 0, 1, 2, 3, 4. Karena kita mulai dari 0. Jadi kita coba mulai dari 1 aja. Jadi 0 plus-plus juga nggak masalah gitu. Karena kita mulai dari 1. Oke. Setelah itu apa ya? Setelah itu, bentar. Kita bisa perbaiki, bentar. Untuk ininya, nambahinnya kita bisa perbaiki nih sekarang. Pakai biar enak tuh kita, karena ini bentuknya sebuah objek ya kan, bisa dilihat. Kita bisa pakai perulangan lagi. Gitu. Jadi, di sini kita bisa ganti jadi pakai perulangan, oke? Jadi kita bakal coba pakai namanya looping pegawai di sini. Looping data pegawai. Bentar, ini di atas itu apa? Biar jelas. Oke, ini kan looping data list pegawai ya kan? Sekarang di sini kita bakal looping data pegawainya. Oke, kita bakal pakai for. Bentar. Ini kan array. Ini biar ini aja sih. Biar jelas aja gitu. Array kita bakal pakai ini array kan kita pakai for of ya. For of karena dia array. For of karena dia array. Oke. Sorry, kebalik. Harusnya dia karena dia array kita pakai for of. Oke, kayak gitu. Sekarang data pegawai karena dia itu objek, kita pakainya for in. Kayak gini. Jadi for, terus kita bikin variabel baru untuk menampung setiap data pegawainya atau setiap key-nya. Itu kita ganti jadi key aja di sini. Terus in data pegawai. Oke, gini. Kok bingung? Nah, jadi key itu bakal menampung data key-nya. Jadi bakal menampung NIP, nama, jabatan, status, sama agama gitu. Oke. Ini biar gampang, jadi kita bakal bikin dia kayak gini. Oke, pertama sebelum di looping, kita bakal set dulu nih. Kita bakal set string literalnya. Jadi const. Oke. Ini nggak apa-apa. Kita bakal harusnya pakai let. Ini sama kayak tadi, ini row body gitu. Row body sama dengan kita bakal mulai dari tr. Habis itu penutup tr-nya kita tambahin di bawah setelah looping. Jadi row body plus sama dengan penutup dari tr. Kayak gini. Nah, di sini kita bakal masukin row body-nya atau td-nya. Row body plus sama dengan bagian td-nya. td penutup. Lalu di sini kita sisipin data key-nya, yaitu pegawai berdasarkan key-nya. Kayak gitu. Ini udah berurutan key-nya. Oke. Terus untuk sisanya, ini kan dia nggak masuk pegawai ya. Dia nggak masuk ke dalam
objek dari pegawai. Kita bisa gabungin sebenarnya. Kita bisa gabungin di sini. Jadi kita bisa set untuk setiap data ini, kita assign dia ke dalam objek pegawai. Caranya, kita tinggal masukin aja pegawai titik gapok gitu. Nggak bisa ya? Bentar. Kayaknya salah caranya. Sebentar. Cari tahu dulu. Oke, caranya benar. Ini karena ini gapok, tunjak, BPJS, tunkel, gator, zakat, dan gaber itu bukan termasuk data dari pegawai, kita bisa masukin nih, atau kita bisa tambahin data pegawainya. Jadi di sini kita nggak usah bikin satu variabel baru, atau nggak usah nge-define variabel baru, kita tinggal masukin gapoknya jadi sebuah key di dalam pegawai. Jadi kita bisa kasih pegawai titik gapok gitu. Langsung aja. Jadi nanti dia bakal nambahin sebuah key gapok, terus nilainya adalah ini gitu. Ini juga berlaku sama yang lainnya juga. Pegawai titik tunjak. Oke. Pegawai titik BPJS. Pegawai titik tunkel, gator nggak usah kita masukin. Lalu pegawai titik zakat sama pegawai titik gaber atau gaji bersih. Oke, sip. Di sini udah di looping semua data itunya, data objeknya. Sekarang coba kita lihat. Oke, di sini gapok is not defined. Sepertinya ada kesalahan. Coba kita console key dulu, console log key. Oke. Bentar. Di sini dia kenanya ya. Error 68. Sini sih. Bentar. Dia belum sampai nih. Oke. Di sini kita lihat gapok is not defined di errornya. Itu di bagian script.js di baris ke-68. Kalau kita lihat di sini gapok, kita di baris 68 kita coba ngambil nilai gapok. Tapi gapoknya udah kita masukin ke dalam objek pegawai gitu. Jadi kita harus panggil gapoknya menggunakan objek pegawai. Ini kita ganti dulu. Oke, di sini kita bakal coba ganti semua gapok yang dikaliin. Kita bakal ganti jadi pegawai titik gapok. Kayak gini. Habis itu apalagi? Ada lagi. Nah, di sini juga nih sama. Ini juga gapoknya harusnya ambil dari pegawai titik gapok, tunjaknya juga pegawai titik tunjak, lalu ada pegawai titik BPJS, pegawai titik tunkel. Kayak gini. Karena kita masukin data-data ini jadi sebuah key baru di dalam objek pegawai. Oke, jadi kita harus panggilnya menggunakan objeknya gitu. Oke, sampai sini pegawai zakat, agama, gator, ini enggak. Oke, aman. Nah, ini gator sama zakat. Pegawai titik zakat. Oke, sip. Nah, sekarang kalau kita lihat, nah ini udah muncul. Sekarang tinggal kayak gini. Oke. Kayak gini. Ya kan? Ini pertamanya kita assign TR, terus kita masukin TD-nya, terus kita tutup TR-nya. Oke, baru kita masukin ke tbody. Tbody titik tbody titik apa namanya?
coba di titik inner HTML, karena ini adalah tag HTML, baru row body, kayak gini kan. Nah, salah, harusnya plus sama dengan, sama kayak tadi. Nah, kayak gitu. Nah, ini ada yang hilang nih, apa tuh? Adalah gaji bersih, berarti harusnya ada yang ketinggalan nih. Nah, agamanya hilang, sorry. Nomornya ya, nomornya belum. Berarti kita harus masukin nomor juga nih. Di sini kita assign pegawai titik nomor sama dengan no plus plus, kayak gini. Lihat hasilnya. Apakah berhasil? Salah, karena kita nambahinnya di terakhir gitu. Harusnya kita nambahinnya di awal. Ini, jadi dia urutan gitu, berdasarkan urutan sih. Makanya mungkin kita ini lebih gampangnya itu di ini aja. Tambahin aja langsung. Row titik body plus sama dengan itu tambahin td no, sorry, harusnya pakai ini template literal td baru masukin no-nya, no plus plus. Nah, kayak gini. Oke, sip. Oke, ini pakai template pakai string literal kayak gini. Kita juga bisa pakai yang create element gitu. Mungkin create element lebih enak sih kalau yang ini. Jadi pakai create element. Bentar. Nah, ini kan string literal, looping. Ini kita ganti deh langsung aja. Kita bisa ganti langsung aja const document.create element tr, oke. Lalu di tr pertama kita bakal append child, itu adalah td pertama, itu pakai document.create element td, terus kita isi inner text adalah sama dengan sama dengan no plus plus. Bisa gak? Bentar, salah. Ini belum selesai, kita nggak bisa lihat hasilnya. Oke. Nah, terus di sini kita sama nih. Di sini kita bisa bikin objek pegawai di sini. Oh, sorry, salah. td pegawai, kita bisa bikin td aja. Const td, oke, nggak apa-apa pakai const karena ini bakal diulang-ulang. Jadi ininya bakal diambil. Oke, kita bakal bikin dokumen sama. Atau langsung aja ya. Langsung aja deh sama kayak yang atas. Di sini kita juga bisa langsung gini. Pencil td, habis itu kita kasih teksnya itu adalah ini. Nilai dari ini. Baru kita masukin ke tbody. Tbody titik append child itu adalah row body. Kayak gini. Bentar, ini ada yang salah. Parameter is not function. Harusnya ini adalah elemen. Tapi kenapa dia enggak sih? Row body create element. Oke, kita bakal coba lihat dulu console.log row body. Kita lihat isinya. Oh, ada yang salah nih.
Ini harusnya kita nggak boleh kayak gini berarti. Dia nggak boleh kayak gini. Bentar, harusnya kita bisa. Iya, itu apa aja. Oh, dia nggak boleh yang udah di execute. Berarti coba kita kasih aja no, bentar. Apa ya? Kasih number. Inner text. Oke. Const. Kita harus set dulu deh. Const td sama dengan baru kesini. Kita coba kayak gini. Oke, baru masukin td. Ya kan, baru ini juga sama. Misalnya const number sama dengan kayak gini. Oke, baru number. Coba lihat, ini masih belum ya. Append child, kita lihat ke sini. Console.log number. Number itu dia menghasil apa? 1. Oh. Oh iya. Salah. Harusnya kita append. Append n plus. Oh, undefined. Baru number titik. Misalnya. Nah, ini baru bisa nih. Coba. Bentar. Coba dulu ya. Kita coba-coba dulu. Oke, nah ini udah bisa. Berarti emang harus di luar ini. Ngeset inner HTML yang nggak bisa langsung. Kalau langsung dia bakal nyimpen cuma nilainya aja. Berarti ini no plus. Oke, kayak gitu ya caranya. Di sini kita harus define create elemennya dulu. Baru di sini kita masukin isinya. Kayak gitu ya harusnya. Nah, sekarang dari konsol kita ganti jadi append. Nah, ya kan, tampil kan? Oke, kayak gitu dia caranya. Oke, kayak gitu dia caranya ya. Oke. Oke, sip. Ini caranya kayak gini. Mungkin ada caranya biar numbernya bisa di atas gitu. Coba penasaran sih. Coba bentar ya. Oke, ini sebenarnya bisa sih. Supaya kita urutin no baru yang lainnya gitu. Cuma ini agak advance sih untuk caranya. Kalau mau boleh diikutin, kalau enggak boleh di skip aja. Jadi di sini kita masukinnya bukan dari sini, gapok untuk data-data yang baru. Ini kita nggak masukin dari sini gitu. Data gapok, pegawai gapok ini kita bakal ganti. Oke, jadi gapok aja kita balikin. Yang lainnya juga untuk pegawai tunjang. Ini kita bakal balikin kayak gini. Terus ini juga pegawai BPJS. Oke. Terus juga yang terakhir ada pegawai twinkle. Oh, terakhir ada zakat ya. Zakat ini ya. Oke, zakat. Nah, kayak gitu. Ini, oh sorry. Ini kurang.
Oke, nah sekarang kita bakal masukin sesuai urutan gitu. Jadi kita bakal bikin sebuah data pegawai baru. Jadi kita bakal assign pegawai dengan urutan yang baru gitu. Caranya di sini itu kita bisa manfaatin atau apa ya? Sini misalnya urutkan data pegawai gitu. Jadi di sini kita bakal bagi pegawai sama dengan kita bakal bikin objek di sini. Pertama itu kita kan maunya nomor kan, nomor plus kita bisa masukin di sini. Bentar, harusnya bisa sih. Oh sorry, harusnya di sini 0.2 0 nilainya. Baru selanjutnya itu kan data dari pegawai yang di awal gitu. Jadi kita bisa masukin dengan cara titik 3 titik itu pegawai. Ini disebutnya dengan apa ya? Lupa, destructing gitu atau penghancuran data awal gitulah. Jadi dari data yang awalnya kayak gini, ya kan? Ini dalam satu data kita destructing, kita bakal ambil atau keluarin masing-masing key-nya gitu. Jadi baru kita masukin lagi ke objek yang baru kayak gitu. Ini gapok, terus lagi gapok, lagi ya, tunjab, terus ada BPJS, tunkel, terus ada zakat sama gabe. Oke, kayak gini ya. Jadi ini bakal jadi data pegawai yang baru gitu. Jadi di sini pegawai di sini itu bakal ngambil dari sini. Jadi kita nggak perlu bikin untuk yang numbernya lagi di sini. Oke, udah ambil dari 0. Oke. Nah, kenapa ini nggak ada key sama value-nya kayak gini? Karena ini kalau kita bikin sebuah variabel atau masukin sebuah variabel ke dalam objek, dia bakal secara otomatis jadiin nama variabelnya itu adalah key-nya dan value-nya itu adalah nilai dari variabelnya kayak gitu. Kayak gitu. Sekarang kita lihat lagi hasilnya, harusnya itu sama. Ini pencarian tadi. Nah, ini ada error. BPJS is not defined. Oke, coba kita lihat. BPJS. Ini di 111. 111, oh ini BPJS is not defined. Kenapa dia? Oh, BPJS. Ternyata typo. BPJS. Oke. Sekarang gaber. Is not defined. Ah ya, ini belum di... gitu dia. Nah, itu dia. Oke, ini udah datanya, udah siap. Tapi, ternyata kita belum selesai nih. Kenapa? Kita mau, terakhir ini, untuk format numbernya atau format uangnya, kita bakal coba ubah gitu. Dengan format rupiah. Caranya itu kita akan bikin sebuah function yang namanya adalah format rupiah gitu. Jadi kita bakal bikin sebuah function. Bikin sebuah function yang boleh di atas, boleh di bawah. Karena JavaScript itu dia harusnya kebaca dari atas ke bawah juga sih. Coba kita bikin di atasnya aja deh dulu. Kita bikin di atas misalnya setelah data deh. Setelah kita nyiapin data, di sini kita bakal bikin sebuah function. Function untuk format
angka atau number menjadi rupiah gitu. Format uang rupiah kayak gini. Nah, sekarang itu kita bikin sebuah function, kita kasih nama misalnya format rupiah kan. Nah, di sini kita membutuhkan sebuah parameter, yaitu adalah angka atau number deh, biar enak. Number, habis itu kita harus mereturn sebuah nilai gitu. Jadi di sini kita bakal nge-return sebuah nilai, itu adalah hasil dari perhitungannya atau hasil dari formattingnya. Yang dimana ini kita bakal memanggil sebuah inisiasi atau apa ya disebutnya? Salah lagi. Oke. Ini kita bakal inisiasi atau apa ya? Membuat sebuah instance dari sebuah kelas INTL. Oke. Ini nggak usah kalau bingung ini diikutin aja dulu. New INTL, I-nya kapital, INTL, titik, itu number format. Nah, titik, number format, ini kurang lebih sama kayak objek ya. Jadi ada objek INTL, ini kita bikin baru, inisiasi, namanya instance atau inisiasi lah gitu lah. Oke, terus di sini parameter pertama dia minta itu adalah locals atau lokasinya. Itu dengan kodenya ID ini. Lalu argumen keduanya atau parameter kedua dia minta option dalam bentuk objek. Di dalamnya itu ada style. Stylenya ini adalah currency atau nilai mata uang. Lalu currency-nya itu apa? Currency-nya itu adalah IDR. Oke. IDR atau Indonesia Rupiah gitu, untuk kodenya. Lalu ini udah formatnya. Lalu setelah udah titik format, kita masukin numbernya di sini. Ini masukin ke sini. Oke, sekarang kita bisa pakai nih untuk format rupiahnya. Dimana cara pakainya itu kita masukin di sini. Jadi kita define value-nya, karena value-nya itu berubah, kita bakal define di sini key dan juga value format rupiah baru gapoknya nilai gapok ini juga sama format rupiah tunjang, yang ini juga format rupiah BPJS. Oke, tunjangan keluarga juga format rupiah tunjangan keluarga. Zakat juga format rupiah zakat. Dan juga yang terakhir itu gaber, format rupiah gaber. Kayak gini harusnya tampil. Nah, di sini dia udah ada formatnya ya kan. Nah, format uang gitu. Oke, sip. Ini bikin kayak gini aja nggak apa-apa. Oke, atau kalau bingung pakai ini, kita bisa pakai yang ini. Kalau ini bingung, kita bisa pakai yang string literal di sini. Tinggal sama kayak tadi, ini kita bungkus ke dalam sebuah format gitu. Ntar, ini biar enak kayak gini. Format rupiah, terus kita bikin kurung. Nah, kayak gini. Jadi, untuk nilai ini kita masukin atau kita format ke dalam rupiah. Ini harusnya sama, cuma ini typo BPJS. Oke, sip.
Nah, ini sama nih, ya kan? Oke, sekarang kalau kita mau bikin dia variasi, gampang, tinggal di TR-nya aja. Dimana kita bakal cari tahu dia itu ganjil atau genap. Oke, sini misalnya kita mau ubahnya, kita mau cek apakah dia ganjil gitu. Misalnya warna cons warna. Oke, sini kita cek ganjil apa genap berarti dari nomornya. Nomornya kita modulus 2. Modulus 2 jika hasilnya 0 berarti kan dia genap. Kalau misalnya enggak berarti dia ganjil gitu. Oke, kalau genap misalnya kita mau tampilin warnanya itu adalah apa ya? Apa ya? Misalnya kalau genap, pertama ini kan harusnya nilai genap, terus yang ini nilai dari nggak genap atau ganjil gitu. Kan? Oke. Nah, apa ya? Warna yang bagus? Nggak tahu deh. Ya, gampang lah. Yellow sama apa misalnya? Green atau emerald deh. Ini kayak gini. Tinggal di TR-nya kita bikin BG color. BG color sama dengan bentar. Nah, kayak gini. Oh, ini warna. Coba kita lihat hasilnya. Nah, gitulah. Emerald kayak gini. Bukan hijau. Oke lah. Ya, gitulah. Ini juga terserah nih. Ini bisa dibikin di TR-nya sih. Ini bisa bikin di T-head. Nah, TR. TR-nya ini di sini. BG color sama dengan sama aja ini misalnya red gitu. Nah, kayak gitu. Nah, ini sudah selesai sampai sini. Cukup panjang perjalanan membuat daftar pegawai ini. Oke. Jadi kurang lebih kayak gitu buat caranya. Oke, kayaknya udah sampai sini aja. Sekian. Terima kasih. Semoga diikutin sampai akhir.